Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Yang akan kita pelajari nanti terkait dengan poster pubertas, unsur-unsur pada poster, dan kata kunci pada suatu bacaan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kelima, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut pada pembelajaran kelima. Perhatikan gambar berikut ini, ya. Ini ada sebuah poster yang berisi tentang tips sukses pubertas. Di dalamnya ada 6 hal yang dapat dilakukan oleh remaja pada saat pubertas, ya. Yang pertama itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Poster. Pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya, di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan kembali gambar poster tersebut. Untuk membuat poster tersebut terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama, poster harus mempunyai judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Unsur yang kedua adalah informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin, sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Unsur yang ketiga adalah gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Unsur yang keempat adalah sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster
dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber atau daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Contoh penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut. Jadi saat menulis daftar pustaka harus memperhatikan kaidahnya. Yang pertama nama penulisnya, kemudian tahun, kemudian nama buku ditulis miring dan kota penerbit, dan terakhir adalah nama penerbit. Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku ditulis miring ya. Berikut ini adalah contoh penulisan daftar pustaka yang benar. Di sini ada Depdikbud ya, pengarangnya Depdikbud. Bukunya tahun 1993, judulnya Kamus Besar Bahasa Indonesia di Jakarta, dan yang menerbitkan itu adalah Balai Pustaka. Sama ini namanya Muhammad Aslori, tapi dalam daftar pustaka ditulis terbalik, ditulis dulu nama belakangnya Aslori, Muhammad, tahunnya tahun 2008, bukunya berjudul Psikologi Pembelajaran, dibuat di Bandung, kemudian yang nama pencetaknya adalah Wacana Prima. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan, dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Bacalah bacaan berikut, semoga menginspirasi dirimu. Judulnya adalah Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Perhatikan ya, peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Seperti yang dilakukan Flavian Abisam, bocah berusia 11 tahun di Abu Dhabi, yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 68 genggam yang tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil yang bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat EEG dalam kampanye Recycle, Reforest, Repeat. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Fatbah di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam, dikutip dari Gulf News, mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Oke, kita jawab ya beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan yang telah kita baca tadi. Apa judul bacaan tersebut?
Judul pada bacaan adalah Jadi Aktivis Peduli Lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Pertanyaan selanjutnya, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. Kata kunci pada bacaan di atas adalah aktivis peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasi dari bacaan adalah terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Oke, itulah tadi pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran kelima. Semoga apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.